Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santo, dari kelas IE 23 B2. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kimia dasar. Saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur dan sebutkan perbedaan unsur logam non logam. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Beberapa contoh unsur adalah emas, perak, aluminium, tembaga, belerang, karbon, dan sebagainya. Sampai saat ini telah dikenal lebih dari 112 unsur. Ada yang ditemukan dalam keadaan bebas seperti emas dan intan, tetapi sebagian besar unsur ditemukan dalam keadaan terikat sebagai suatu senyawa. Langsung kita bahas juga mengenai perbedaan unsur logam dan non logam. Pada suatu suhu kamar, unsur logam berwujud padat. Nah, kalau pada unsur kamar untuk yang non logam itu biasanya berwujud cair, gas, atau padat. Nah, selanjutnya mengenai unsur logam yang kedua, itu dapat menghantarkan arus listrik, dan untuk yang non logam itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Terus yang ketiga, dapat ditempa dan diregangkan. Untuk yang logam dan untuk yang non logam itu rapuh, tidak dapat ditempa. Nah, soal selanjutnya itu apa fungsi lambang unsur dan berikan contohnya. Untuk menyederhanakan nama unsur, pada ilmuwan memberikan lambang unsur. Lambang unsur yang digunakan sampai sekarang dibuat oleh John Jacob. Berikut adalah cara penulisan lambang unsur. Yang diusulkan oleh John Jacob. Setiap unsur dilambangkan dengan huruf dari huruf awal nama latinnya yang dituliskan dengan huruf kapital. Contoh, unsur karbon, kalau dalam bahasa Indonesia itu karbon, nama latinnya karbonium, lambang unsurnya itu C besar. Jika huruf awal dari nama latinnya sama, maka diberikan huruf lain yang dituliskan dengan huruf kecil. Contohnya, dalam bahasa Indonesia itu belerang. Terus dalam bahasa nama Latin itu sulfur. Nah, dituliskan dengan simbol huruf S besar. Namun ada unsur silikon, itu dalam nama Indonesia, dalam nama latinnya itu silikon, terus dilambangkan dengan simbol unsurnya itu Si itu. Terus ada lagi contoh lain, itu seperti fluorin. Fluorin dalam nama Indonesia, dalam nama Latin fluorin, terus lambang unsurnya itu F besar. Namun dalam contoh lain itu nama Indonesia besi, nama latinnya ferrum, terus lambang unsurnya F besar sama E kecil. Itu. Terus kita lanjut untuk soal selanjutnya.
mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan senyawa dan berikan contohnya. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, di mana sifat berbeda dengan zat pemula. Bagian terkecil dari suatu senyawa adalah molekul yang di dalamnya itu gabungan dua atom atau unsur atau lebih, baik sejenis ataupun berbeda jenis. Contohnya gula pasir yang berwarna putih, berwujud padat, dan berasa manis jika dipanaskan sampai terbakar akan mengalami reaksi. Berikut adalah hasil reaksinya. Sebelum reaksi, gula pasir berwujud padat, berwarna putih, dan berasa manis. Setelah reaksi terdapat zat baru, zat yang berwujud padat, berwarna hitam, dan berasa pahit. Titik cairan tak berwarna, tak berasa, tak berbau. Zat tak berwarna, tak berbau, dan mengeruhkan air kapur. Berarti kita dalam mengetahui bahwa gula dapat dipecahkan menjadi air dan gas karbon dioksida melalui reaksi pembakaran. Nah, mungkin itu sedikit pertanyaan sekalian jawaban yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.